Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ingkang tamulyaken para sesepuh binisepuh ingkang sadugi nebakten, pangarsanipun para bapak kiai, para alim, para ustad ingkang kita takdimi, ingkang kita menghormati lan kita mulyaken, linangkung pangarsanipun Al Ustad Bapak Rizal Juliar Putra Nanda LC ingkang saking Pondok Pesantren Lu'lu'wal Marjan ingkang tansah kita takdimi lan kita antu-antu mau itu hasanahipun para jamaah saking arah pundi kemawon, para tamu undangan, hadirin kakung saha putri ingkang dat kinurmatan. Keparnga ing mriki kawula cumantaka kumawa wantun mangarsa wonten ngarsa sami awit kapurba dening panitia pengaosan dalam rangka serah terima pembangunan Masjid Al-Furqon ingkang badhe dilaksanaken saking Al-Fatih Foundation ingkang samangke badhe katampi dening DKM Masjid Al-Furqon Dukuh Desa Ambumirjo kanthi wonten ing kalenggan dalu menika Allah mboten kendhat paring nugra kasugengan kararjan kawilujengan ingkang sampun kajiwa kasalira dhateng panjenengan sedaya lan kula katitik wonten ing kalenggan dalu menika kula panjenengan waket pepanggihan kempal muajahah wonten ing saklebeting Masjid Al-Furqon menika tansah winantu ing kararjan mboten manggih alangan satunggal punapa kemawon. Sagung para pilenggah kakung saha putri ingkang kita mulyaken, wonten ing kelenggan dalu menika kula minangka mewakili ingkang kajibah matur wonten ngarsa pansedaya ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh marhaban ahlan wassalan bihudurikum, mugi kaprayogakaken pinerenggahipun ngestreni adicara pepanggihan dalu menika dumugi paripurnaning samangke. Ingkang angka kalih bilih wonten ing dalu menika DKM Masjid Al-Furqon utawi takmir saha panitia ngaturi rawuh pansedaya sapelu samangke sesarengan ngestreni wontenipun lung tinemenipun pembangunan utawi serah terimanipun pembangunan Masjid Al-Furqon ingkang saking Yayasan Foundation Al-Fatih ingkang wonten ing Jakarta badhe katampi dening perwakilan saking DKM Masjid Al-Furqon ingkang badhe tampi samangke panjenenganipun Bapak Muhammad Abdurrahman SOS. Ugi samangke kula pansedaya dipun aturi mirengaken pangaosan utawi mau ngidhatul hasanah saking panjenenganipun Al Ustad Bapak Rizal Juliar Putra Nanda LC ngantos dumugi paripurnaning adicara ing pangaosan ing samangke. Dene ingkang kaping kalih kawula atas nami panitia nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun dene samangke mbok bilih panitia wonten manggi kelepatan kekirangan kekhilafan ingkang rupi menapa kemawon linangkung anggenipun nampi rawuhipun anggenipun mangawi bagya rawuhipun pansedaya kirang satata kirang suba ing sita langkung-langkung anggen mbok bilih samangke anggenipun sos pahormatan nuwun sewu nyuwun ageng pangapunten reh dening menika majelisipun wonten salebetipun masjid pahormatan badhe pun aturaken sak bidalipun sak bibaripun pangusan samangke. Pramila sepindhah malih kawula atas nami panitia mbok bilih wonten kekirangan ingkang arupi menapa kemawon anggenipun ngaturi rawuh pansedaya panitia nglenggana nyuwun agunging sih samudra paksami. Sagung para pilenggah jamaah pengusan ingkang kita mulyaken, mbok bilih pakaten lan semanten ing dados pamatur kawula mewakili saking rencang-rencang panitia lan ugi kita tambahaken matur guing panuwun ingkang tanpa upami
dumateng sedaya masyarakat khususipun jamaah warga dusun Dukuh ingkang sampun paring pambiyantu, paring panyengkuyung kagem adicara titilaksanipun pangaosan ing dalu menika pambiyantu ingkang arupi menapa kemawon, ingkang arupi material maupun moral, ingkang arupi iguh praktikalipun panitia boten mawantu-wantu matur geng panuwun ing tanpa pepindhan. Lan ugi dumateng sedaya pihak ingkang terlibat panyengkuyungipun wontenipun acara menika awit saking teknisi, kru lan sapanunggalanipun sangat nyuwun agungi pangapunten bilih menika acara estunipun dadak nggih namung wekdal setunggal minggu kagem persiapan mila nggih tentunipun tesih manggih pinten-pinten kekirangan. Bismillah malih kawula tresnani pantia nyuwun agungi pangapunten sak kathah-kathahipun. Ing wasana mbok bilih mekaten sedaya kelipatan kawula pribadi anipun mewakili kanca-kanca panitia kawula nyuwun agung pangapunten kita pungasi hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini Pak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenankan bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir dalam majelis yang terhormat ini, saya mewakili dari Al-Fatih Foundation. Kebetulan Al-Fatih Foundation kemarin mempunyai program untuk renovasi masjid. Salah satu yang kami renovasi adalah Masjid Al-Furqon ini. Setelah setahun 3 bulan, alhamdulillah atas izin Allah, renovasi ini dinyatakan sudah selesai. Meskipun mungkin nanti ke depannya masih ada beberapa yang harus dilengkapi. Kami dari DKM Al-Furqon mungkin nanti akan kami serahkan kembali Masjid Al-Furqon ini beserta mungkin untuk masyarakat sekelilingnya, bahwa dengan ini kami dari Al-Fatih Foundation menyatakan bahwa renovasi sudah selesai kami lakukan. Kami kembalikan lagi kepada DKM beserta masyarakat sekitarnya untuk bisa sekarang memakmurkan masjid ini, karena dari tujuan awal kami merenovasi masjid ini kemarin berbicara dengan DKM adalah supaya masjid ini bisa nyaman untuk jamaahnya. Jadi kedepannya panjenengan sedanten yang bisa melanjutkan keinginan dari kami semua, yaitu untuk bisa memakmurkan masjid ini. Dan insya Allah kami dari Al-Fatih Foundation akan terus bersinergi dengan DKM Masjid Al-Furqon untuk membuat program-program berkelanjutan ke depannya, seperti mungkin kajian seperti ini. Yang sedang kami lakukan adalah pelatihan tahfiz untuk anak SD. Dan mungkin di samping Bapak itu kan ada gedung TPA yang mungkin proses pembangunannya belum selesai. Insya Allah kami terus akan bersinergi, semoga ke depannya TPA bisa segera selesai, bisa nyaman juga untuk para nanti yang belajar di TPA. Seperti itu adalah plan-plan kami bersama DKM Masjid Al-Furqon. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan ini
saya serahkan kembali ke pihak DKM dan masyarakat. Monggo kita rawat bareng-bareng, kita makmurkan bareng-bareng masjid ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada seremonial kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Wonten parsanipun panjenengan Ustadz Haji Wujud ingkang kita muliakan, pangarsanipun Ustadz Rizal Zuliar Putrananda LC ingkang kita muliakan, para Ustadz ingkang boten saged kita sebat setunggal bangsa setunggal ingkang tansah kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pangaosan Ustadz Rizal Zuliar Putrananda LC ingkang tansah kawula hormati. Semonggo lang rumiyin kita tansah ngunjukaken raos puja lan puji syukur wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala atas daya kanikmatan, terutami nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat sehingga kita sedaya saged sesarengan silaturahim, saged sesarengan nderek ngikuti tablik ingkang sakmangkih badhe dipun aturaken panjenengan Ustadz Rizal Zuliar Putrananda kanthi mboten manggihi alangan setunggal punapa kemawon. Semoga raos syukur kita dumateng Allah kita ikraraken kanthi sarangan maos hamdalah semoga alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam mugi tansah katur kunjuk dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang tansah kita muliakan, kawula minangkani perwakilan saking Dewan Kemakmuran Masjid Al Furqon badhe hananggapi punapa ingkang dipun aturaken saking panjenenganipun Bapak Safiuddin Sarjana Teknik selaku owner Al Fatih Foundation. Bilih kala wau dipun aturaken panjenenganipun Bapak Safiuddin sampun masrahaken utawi nyerahaken renovasi utawi Masjid Al Furqon menika dumateng DKM. Kawula selaku DKM nampi kanthi kawula ikraraken alhamdulillahirabbil alamin. Kawula atas nami DKM lan ugi segenap masyarakat Dusun Dukuh lan sekitar umumipun dumateng umat Islam menika ngaturaken gunging panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Safiuddin selaku owner Al Fatih Foundation ingkang sampun merenovasi masjid punika. Masjid punika dipun didirikan kirang langkung tahun 1989. Kirang langkung sampun 3 kalih tahun. Alhamdulillah menika rikala kala wingi tanggal 1 November 1 November 2021 menika kagem renovasi, alhamdulillah sampun selesai. Pramila kala wau panjenenganipun Bapak Safiuddin sampun nyerahaken pramila semonggo kawula ngajak dumateng para rawuh sedaya khususipun masyarakat Dusun Dukuh, Desa Bumirejo lan segenap umat Islam. Keberadaan masjid punika mugi-mugi manfaat
kados visi misi kami nggih. Kala namung badhe maosaken visinipun mawon. Terwujudnya Masjid Al-Furqon yang makmur, yang mandiri, yang modern, yang nyaman, yang sejuk, yang bersih dan megah, serta mampu melaksanakan fungsinya sebagai pusat peribadan, wahana musyawarah, silaturahim, lembaga dakwah, pendidikan, kesehatan, pengembangan ilmu, serta ekonomi pemberdayaan umat yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menika saged terwujud manakala saking jamaah khususipun umat Islam wonten sekitar Bumirejo, Pasuruan lan saking pundi kemawon. Monggo sesarengan kita makmuraken masjid punika. Alhamdulillah menika tiap malam Jumat sampun wonten kajian, tiap dinten menika wonten kegiatan TPA ingkang jumlahipun muridipun menika wonten 100 selangkung. Kalian kagem liburan menika wonten kegiatan tahfidz lan ugi mabit lan ugi kemah ingkang sakmangke badhe dipun akhiri benjang tanggal 1 tahun baru utawi 1 Januari menika badhe wonten kegiatan kagem lare-lare saking Ustadz Erlan nggih. Ustadz Erlan insyaallah menika dinten Sabtu tanggal 1. Pramila monggo sesarengan kita makmuraken masjid menika supados menika saged visi misi khususipun kagem kemaslahatan umat Islam saged tercapai saking masjid punika. Sebenarnya malih kawula atas nami Dewan Kemakmuran Masjid lan segenap umat Islam ngaturaken gunging panuwun dumateng Al-Fatih Foundation ingkang wonten Jakarta ingkang sampun renovasi menika, mugi-mugi Allah paring kesehatan, rezeki ingkang melimpah lan ugi janjinipun Allah sinten ingkang bangun masjid badhe dipun bangunaken griya wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged kawula aturaken sepindah malih kawula matur nuwun sanget dumateng jamaah sedaya yang sampun kersa rawuh wonten Masjid Al-Furqon menika. Kirang langkung kawula nyuwun pangapunten, kawula pungkasi billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika nyuwun sewu badhe simbolis nggih kagem serah terima kala wau supe. Ya, serah. Terima kasih wajib. Kira nika nanti foto. Ya. Ustaz, sini asapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya wa khatamun nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik wazid wa an'im alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Thumma amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Furqan Bumirejo rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji tidak henti-hentinya kita panjatkan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. 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 Berkat nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sami di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, tadi nggih sempat Jawa hujan, alhamdulillah sudah terang, dikumpulkan di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid. Alhamdulillah. Mboten dikumpulkan di pasar utawi di konser musik napa di alun-alun. Nggih, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di malam hari yang baik dan berbahagia ini di masjid. Oleh karenanya insyaallah kita akan mengkaji tentang keutamaan masjid. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliaulah yang mengajarkan umatnya untuk menempuh jalan menuju surga. Sabar 13 tahun di kota Mekah, ditekan, dimusuhi, diintimidasi, bahkan sampai diancam dibunuh. Salajengipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diarahkan, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke kota Madinah. Perjalanan dakwah terus berjalan. Dakwah itu berhasil. Alhamdulillah, nikmat Islam sampai di Magelang ini. Nikmat Islam sampai di zaman kita ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi Al-Firdaus. Allahumma amin. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menjadi kehormatan tersendiri bagi saya diundang ke Masjid Al-Furqan di malam hari ini dalam acara tasyakuran, memanjatkan syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat renovasi Masjid Al-Furqan, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di Magelang ini. Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya menyampaikan bahwa masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Nggih seperti itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Nabi Muhammad, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biqa'i ilallah al-masajid wa abghadul biqa'i ilallah al-aswaq. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala nggih menika masjid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah masjid. Maka kalau kita ingin berada di tempat yang dicintai oleh Allah, datanglah ke masjid. Saya baru pertama kali menikah Pak masuk ke Masjid Al-Furqan, Masya Allah ternyata sudah dilengkapi dengan fasilitas pendingin, AC. Mugi-mugi pengajian nggih mboten sare. Tapi umumnya masjid tidak diberi pendingin. Diberi pendingin, tidak diberi pendingin, bukan masalah. Masjid rumah Allah. Masjid tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ingin tentram hati, ingin bahagia, ingin dijanjikan surga, datanglah ke masjid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Karena itu, siapa yang memakmurkan masjid hanya hamba yang beriman. Panjenengan boleh catat ini sebagai kaidah, prinsip. Yang memakmurkan masjid tidak lain kecuali hamba yang beriman. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguh hanya yang memakmurkan masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allahu Akbar. Hamba yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, pasti akan tergerak hati untuk memakmurkan masjid. Memakmurkan dengan apa?
memakmurkan dengan suara-suara, boten. Memakmurkan dengan nuwun sewu misalnya main gaple, nggih boten. Memakmurkan dengan bincang-bincang politik, boten. Bikin makar, nggih boten. Memakmurkan masjid dengan, lihat ayat berikutnya, lanjutannya, wa aqamas shalah, menegakkan salat. Memakmurkan masjid berarti menegakkan salat, terutama salat 5 waktu di masjid. Alhamdulillah Bapak Ibu, masjid ini masjid yang cukup istimewa. Kenapa istimewa? Ya tadi ada fasilitas pendingin. Kalau masuk masjid maces. Tidak hanya hati yang adem, tapi juga suasana untuk memakmurkan masjid dengan sholat, menegakkan sholat, jadi adem. Jadi panjenengan terutama yang tinggal di sekitar Masjid Al-Furqan lebih semangat untuk datang sholat 5 waktu di masjid, makmurkan masjid dengan sholat. Hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan memakmurkan masjid dengan menegakkan sholat. Wa ataz zakah, terbukti dengan mengeluarkan zakat. Hamba-hamba Allah yang cinta masjid menika Bapak Ibu terpanggil hati untuk mengeluarkan zakat. Berbeda dengan mereka yang jauh dari masjid, hidupnya mungkin nuwun sewu di kantor saja, di pasar saja, di jalan saja. Dia tidak terpanggil hati untuk ke masjid. Bagaimana dia akan berpikir bahwa ada hak sekitar yang membutuhkan, kita berbagi bersama mereka dengan zakat. Allah sebutkan yang memakmurkan masjid adalah yang menegakkan salat, yang mengeluarkan zakat. Subhanallah. Jadi yang memakmurkan masjid, Bapak Ibu sekalian, adalah orang-orang istimewa yang menjunjung tinggi syiar-syiar agama, salat, zakat. Walam yakhsha illallah. Dan yang memakmurkan masjid hanyalah mereka yang tunduk patuhnya tidak lain kecuali kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun sewu Bapak Ibu, sedih rasanya kalau kita lihat masjid ngapunten yang memakmurkannya, yang sholat 5 waktu di dalamnya, nuwun sewu, hanya yang 40 tahun ke atas. Nggih napa mboten? Coba kita lihat di masjid manapun secara umum, yang meramaikan, yang memakmurkan masjid itu adalah usia 40 tahun ke atas atau 30 ke bawah. 40 ke atas. Bahkan nuwun sewu yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah beruban, yang sudah lemah berjalan, tapi mereka punya semangat. Kata anak-anak muda, ya mereka kan sebentar lagi leren. Subhanallah. Apakah itu standarnya? Justru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang memakmurkan masjid adalah mereka yang satu, beriman kepada Allah dan hari akhir. 2, menegakkan salat. 3, menunaikan zakat. 4, tunduk patuhnya hanya kepada Allah. Bapak Ibu, 13 tahun di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ditindas, ditekan, dimusuhi, dibenci
diintimidasi, diancam, sebagian dibunuh. Seperti keluarganya Ammar ibn Yasir, dibunuh. Kemudian Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Coba saya tanya, panjenengan insya Allah sudah memahami, sudah pernah mendengar ceritanya. Apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan pertama kali pada saat sampai di kampung Quba di bibir kota Madinah? Apa yang beliau lakukan pertama kali? Bangun masjid. Kenapa bangun masjid? Bahkan beliau bukan bangun rumah buat diri sendiri, enggak. Dan bukan di Quba Nabi bertempat tinggal. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW membangun masjid? Masjid adalah awal peradaban suatu umat yang pasti akan jaya. Kalau mau surga, berawal dari masjid. Ini kalau pembahasannya luas, ini kebetulan Nun Sewu yang saya lihat hadir di sini, insya Allah sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah punya anak, bahkan mungkin sudah punya cucu. Bapak Ibu, coba kita pikirkan, anak-anak kita ini di tahun 2021 jelang 2022 atau di tahun Hijriah 1443 Hijriah, bisa dibilang anak cucu kita ini generasi gadget. Ini gadget, handphone, HP. Sedikit-sedikit HP, di mana-mana HP. Ndak punya uang jajan, ndak apa-apa, yang penting ada pulsa HP. Apakah mereka akan cinta kepada masjid? Apakah mereka akan dekat kepada Rabbul Alamin? Apakah mereka ingin rindu surga? Ini harus kita pikirkan. Kalau kita ingin generasi muda bangsa Indonesia yang kita cintai ini menjadi generasi yang tangguh, memiliki lembaran peradaban yang kokoh, maka generasi muda kita ini harus diperhatikan pada 3 lingkungan. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua masjid, yang ketiga lembaga pendidikan agama. Saya ulangi, kalau generasi muda kita ini, anak cucu kita ini ingin menjadi generasi yang tangguh, generasi yang kokoh di hadapan pergeseran nilai-nilai agama. Semakin bergeser waktu, semakin bergeser nilai agama. Kita ingin anak cucu kita kuat agamanya, tidak mudah digonjang-ganjingkan dengan isu-isu. Maka kita harus perhatikan 3 hal. Lingkungan keluarga di rumah, lingkungan di masjid, dan lingkungan di tempat mereka bersekolah. Jadikan pendidikan adalah yang terdepan. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai hamba yang beriman, jaga dan lindungi diri kalian, jaga dan lindungi anggota keluarga kalian dari ancaman siksa neraka. Dalam tafsirnya, sahabat Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, jaga dan lindungi anggota keluarga dari ancaman neraka itu caranya adalah allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka ilmu agama, tanamkan untuk mereka akhlak adab yang mulia. Di mana
di rumah, di masjid, di sekolah. Kalau kita ingin jaga anak keturunan kita, lindungi mereka dari ancaman siksa neraka yang tiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sedikit tentang doa ini Bapak Ibu. Sebetulnya kalau kita perhatikan makna doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepadaku di dunia ini kebaikan. Di dunia baik, hidupnya baik, bersama keluarga baik, bersama tetangga baik, urusan bersama mungkin bisnisnya, pekerjaannya, semuanya baik. Di dunia baik. Wa fil akhirat hasanah, di akhirat juga baik. Di akhirat itu hanya ada perjalanan. Dibangkitkan, ditanya dan diminta pertanggungjawaban, ditimbang amalan, lewati as-sirat, jembatan. Kemudian ujungnya kalau bukan di surga, di neraka. Jadi kalau minta, ya Allah berikan kepada kami kebaikan di akhirat, ya sudah pasti masuk surga, selamat dari neraka. Tapi kenapa di ujung doa ini diulang lagi? Wa qina adzabannar. Lindungi kami dari ancaman siksa neraka ya Allah. Kenapa diulang lagi? Karena ini banyak yang lupa. Kalau surga semua mau, jangankan kita. Para penganut agama lain pun ingin masuk surga. Nuhun sewu, bahkan kaum Yahudi, kaum Nasara di dalam Al-Quran Allah sebutkan, mereka berkata, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali yang Yahudi dan Nasara. Begitu kata mereka. Jadi seakan-akan surga neraka milik mereka. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Artinya yang mau surga itu semua mau surga. Tapi tidak semua betul-betul membuktikan dirinya takut tentang neraka. Maka dikuatkan dalam doa, wa qina adzabannar. Lalu bagaimana caranya agar kita terlindungi dari ancaman neraka? Allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka ilmu agama, tanamkan akhlak yang mulia. Di mana? Di tengah keluarga, di masjid, dan di sekolah. Saya tidak tahu di sini apakah ada para guru. Kalau seandainya ada para guru, praktisi pendidikan, mengajar pelajaran apapun, jangan lupa bekali anak didik kita agar mereka cinta masuk surga, takut masuk neraka. Arahkan mereka kalau pulang sekolah ke masjid ke masjid ke masjid. Sehingga kita yang bapak-bapak, yang ibu-ibu ini, yang sudah dewasa, yang sudah tidak bersekolah, berlomba untuk memakmurkan masjid. Dengan apa? Ketaatan kepada Allah. Salat 5 waktu dijaga. Perbanyak majelis-majelis ilmu seperti ini. Kaji ayat-ayat, pelajari hadis-hadis. Hafalkan, ajarkan Quran kepada anak-anak. Hafalkan mereka Al-Quran. Ajarkan hadis-hadis, hafalkan mereka hadis. Ajarkan mereka doa, hafalkan mereka doa. Makmurkan masjid ini. Bukan cuma kita yang sudah tua, tapi anak-anak muda kita harus digiring. Anak-anak cucu kita harus diarahkan untuk bisa memakmurkan masjid. Jadi Nabi pertama kali hijrah, begitu sampai di bibir kota Madinah,
di gerbang kota Madinah, di kampung yang sampai sekarang masih ada, namanya Kampung Quba. Quba itu nama kampung, Pak. Disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun masjid dan Allah abadikan di dalam Al-Quran. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sungguh masjid yang pertama kali didirikan di atas ketakwaan, Masjid Quba. Lebih berhak engkau mendirikan salat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di masjid itu adalah orang-orang yang ingin menyucikan diri mereka. Innallaha yuhibbul mutahhirin. Sungguh estu Allah itu sayang, cinta kepada mereka yang menyucikan diri. Salah satunya dengan cinta berada di masjid. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sempat mendengar pada saat ada sambutan, barang siapa yang membangun untuk Allah, untuk meraih surga Allah, untuk mendapatkan pahala ridha Allah, membangun masjid, maka Allah akan bangun untuknya istana di surga. Bahkan dalam riwayat disebutkan walau kamafhasi qatah, meskipun yang dia bangun itu hanya seukuran telur burung. Qatah itu seperti burung merpati tapi yang adanya di padang pasir, Pak. Rumpunnya rumpun merpati, sedikit lebih kecil. Sebut saja merpati. Merpati gurun pasir itu disebut burung qatah. Burung qatah, sebut saja burung merpati. Telurnya seberapa besar, Pak? Segini. Bunder telurnya burung merpati segini. Anda. Mungkin kecil lagi setengahnya ini. Jadi barang siapa yang bangun masjid yang luasnya hanya segini, Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Makanya banyak orang kalau sudah tahu hadis ini berlomba, tolong jangan ada yang lain, biar saya yang mau. Tapi tantangannya di mana? Di keikhlasan dalam hati. Kalau panjenengan lihat kesempatan untuk memakmurkan masjid dengan cara merenovasi, membangun, walaupun yang kita berikan hanya akan terbangun seluas ini masjid. Ini berapa ini diameternya ini? 3 cm, 4 cm. Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Dan seperti ini tidak berlaku untuk bangunan yang lain. Bangun pondok, bagus. Pondok pesantren dibangun, bagus. Bangun rumah yatim, bagus. Bangunkan asrama untuk para janda yang sudah lanjut usia, pahala besar. Tapi tidak disebutkan keutamaan seperti masjid. Khusus barang siapa yang membangun masjid, walaupun seluas telur burung merpati, Allah akan siapkan, bangunkan satu istana untuknya di surga. Artinya ada tempat khusus di surga. Sudah ada kafling di surga. Allahu Akbar. Saya cepat saja. Siapa yang, Ustaz, saya nggak punya uang, Ustaz. Meskipun segini ya saya nggak punya, Pak Ustaz. Tapi saya tetap mau surga, Pak Ustaz. Bagaimana caranya? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah,
kana lahu ka ajril haji tammat hajjatuh. Ini Pak, perhatikan dengan seksama sabda Nabi ini, hadis. Beliau bersabda, barang siapa melangkahkan kakinya menuju masjid, tidak dia inginkan kecuali untuk belajar atau mengajarkan kebaikan, kecuali akan dicatat baginya pahala seperti orang yang berhaji dengan kualitas haji yang sempurna. Allahu Akbar. Panjenengan tadi melangkahkan kaki dari rumah, mau sholat isya di Masjid Al-Furqan, mau mendengarkan kajian. Dengan niat tersebut, semoga sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita ini pahala seperti pahala orang yang berhaji dengan kualitas haji yang sempurna. Kita tahu orang yang haji, nek hajinya sempurna, laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan yang setimpal baginya kecuali surga. Berarti kalau kita ingin surga, meskipun mungkin kita tidak punya fulus, ada kesempatan meraih surga, ada kesempatan meraih pahala surga. Bagaimana caranya? Hadir ke masjid untuk belajar atau mengajarkan kebaikan. Makanya saya tadi tanya-tanya, Masya Allah, ternyata di Masjid Al-Furqan ini sudah ada beberapa agenda kajian. Ada di malam Jumu'ah, ada apa lagi tadi, hari Ahad. Kalau ada jadwal kajian ilmiah di Masjid Al-Furqan ini, hadir. Wah, tapi kok saya capek. Di situ pahalanya. Capek yang kemudian kita dorong untuk tetap berada di masjid, capeknya berubah menjadi surga. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Nabi pernah tanya Pak kepada para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang amalan tersebut dapat menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa dan dapat mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mau? Nabi yang tanya. Pasti kita mau. Dosa kita yo banyak. Kedudukan kita di sisi Allah kita tidak tahu. Ini ada penawaran. Mau ndak dosa-dosanya digugurkan, derajatnya diangkat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan isbaghul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan pelaksanaan wudu meskipun dalam keadaan sulit. Jadi nek berwudu bapak-bapak ibu-ibu usahakan sempurna. Jadi misalnya setelah cuci tangan, kemudian kumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung, kemudian keluarkan lagi istinsyaq, istinthar. Rukun wajib yang pertama basuh wajah. Saya kadang-kadang melihat itu agak gemes. Wudunya nuwun sewu, apalagi nuwun sewu ini ibu-ibu yang sudah terlanjur dandan. Woyok takut bedaknya luntur. Takut bedaknya luntur, jadi padahal kalau batasan wudu di bagian wajah itu dari mambatus sya'ri, ini dari tempat tumbuhnya rambut yang bagian atas ila dzaqni, sampai dagu bawah. Ini atas bawahnya.
Samping kanan kirinya ini sampai ini bahasa Jawanya apa ini? Ini bukan kuping, yang ini nih Pak. Nah, kalau di dalam bahasa Arab ada namanya ini. Nah, dari sini kanan sampai kiri dibasuh semuanya. Dalam kondisi normal seperti itu. Dalam kondisi susah, kalau ibu-ibu pas lagi dandan, atau pas lagi dingin, atau pas lagi sakit, tetap disempurnakan. Dalam kondisi susah tetap sempurnakan. Maka itulah yang dapat menggugurkan dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian tangan juga begitu. Makanya kalau mau wudu, angkat lengan baju itu tinggi-tinggi supaya dipastikan air sampai ke sikut. Terus di sini. Meskipun dingin, meskipun sedang sakit, diupayakan untuk tetap sempurna. Begitu juga dengan kaki. Jangan nuwun sewu, biasanya kalau ada keran air grojok gitu, kaki ini ujung-ujungnya saja, jangan sampai bagian tumit belakang ini. Terus naik sampai minimal di mata kaki. Menyempurnakan anggota wudu meskipun dalam keadaan sulit, itulah yang dapat menggugurkan dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu. Yang kedua, kathratul khuta ilal masajid, banyaknya langkah menuju masjid. Jadi setiap langkah menuju masjid menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Allahu Akbar. Terutama yang laki-laki. Masjid. Kalau perlu jalannya mubeng enggak apa-apa, Pak. Nah, misalnya menuju masjid itu mungkin dihitung cuma 50 langkah. Dosa saya ini banyak, saya juga pengen diangkat derajatnya. Muter. Enggak apa-apa. Justru sebagian ulama sampai menjelaskan kalau dia itu tidak harus berkendaraan, masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki menuju masjid, yang lebih afdol jalan kaki. Kenapa? Setiap langkahnya akan menggugurkan dosa, meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, jadi tadi menyempurnakan anggota wudu. Yang kedua, memperbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga, wantidharus salati ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Semuanya urusan masjid. Menyempurnakan wudu ya untuk salat di masjid. Langkah kaki menuju masjid, menunggu salat dari satu salat, setelah salat berikutnya menuju salat selanjutnya di masjid. Semuanya urusan salat dan urusan masjid. Jadi misalnya jenengan datang salat maghrib, menuju salat isya kan ya sebentar. Bisa berada di masjidlah. Zuhur ke asar, di masjidlah. Asar ke maghrib, kalau tidak ada kesibukan di masjid. Kenapa Pak Ustadz? Itu tadi, tergugurkan dosa-dosa, diangkat derajat kita. Tidak mungkin Pak Ustadz, saya kan kerja, saya ada urusan ini, ada urusan itu. Paling tidak waktu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Saya tidak tahu ini di Masjid Al-Furqan nanti ada kegiatan i'tikaf atau tidak di masjid ini. Kalau ada, boleh disemarakkan masjid ini dengan i'tikaf. Nunggu dari satu sholat ke sholat berikutnya, tergugurkan dosa,
diangkat derajat. Dan ini perjuangan. Sebagian masjid itu saya agak gumun begitu. Sebagian masjid itu mencari cara, piye carane jamaah tidak beranjak dari masjid. Pasang wifi, Pak. Wifi internet. Ya anak muda yang suka gadget di masjid, tapi bukan sholat. Ya bukan ngaji. Ya bukan menuntut ilmu. Apa? Tiduran di masjid, main game online. Pendekatan caranya yang keliru, menjadikan konsepnya menjadikan orang suka di masjid bagus, tapi bukan dengan pasang layanan internet. Kalau layanan internetnya untuk hal-hal yang mengingatkannya kepada Allah, tidak apa-apa. Tapi malah jadi dengar dangdut di masjid sambil pengantar tidur, cari posisi nyaman, dengarkan dangdut. Bukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendekatan ini kurang tepat. Masjid tempat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya saya yakin panjenengan pernah dengar, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan manusia yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa fungsinya naungan? Apa manfaatnya ada naungan? Begini, Pak. Di akhirat, di perjalanan di padang mahsyar, matahari itu akan didekatkan 1 mil. Qadra milin, kata Nabi SAW, tudna syamsu qadra milin. Matahari akan didekatkan kepada manusia di padang mahsyar sejarak 1 mil. 1 mil itu 1, sekian kilometer. Anggap saja dengan pembulatan 1,5 kilometer. Pak, sekarang itu matahari ini jutaan kilometer jaraknya, Pak. Jutaan kilometer. Bukan cuma ratusan atau ribuan kilometer, tapi jutaan bahkan mungkin miliaran kilometer di atas kita. Tapi saat musim panas, panas atau tidak? Panas. Kita suhu 38 sudah mulai panas, 39 sudah kipas angin di sini. Buka baju, pengennya berendam di air. Jarang Indonesia sampai 40 misalnya. Kalau yang wilayah-wilayah Nusantara dilewati oleh garis khatulistiwa mungkin seperti di Pontianak. Saya pernah ke Pontianak, melewati titik disitulah secara geografis terlintas oleh garis khatulistiwa yang katanya kalau simpan telur di waktu tertentu akan matang. Panas. Lah, yang jaraknya jutaan kilometer baru 40 derajat di sini di bumi ini kita sudah kepanasan. Bagaimana kalau matahari itu didekatkan 1,5 kilometer saja? Panas. Maka Allah berikan perlindungan naungan. Kepada siapa? Kepada seluruh manusia? Tidak. Hanya orang-orang tertentu. Di antaranya yang Nabi sebutkan ada 7. Dari ke-7 yang diberikan naungan ini, salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Lagi sedih, ke masjid. Ingin bersyukur, ke masjid. Ada masalah konflik rumah tangga, masjid. Anaknya kok banyak ulahnya, banyak polanya, masjid. Gelisah, gak dapat pekerjaan, terdampak COVID-19, sakit ini itu,
hatinya tergantung dengan masjid. Orang seperti ini akan dapat lindungan, naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai masjid, merindukan surga, meniti jalan menuju surga lewat masjid. Dan terutama sekali, saya senang tadi lihat anak-anak Masya Allah meramaikan masjid ini. Pak, kalau ada anak-anak di masjid rame, nuwun sewu saya titip jangan dimarahi, diarahkan. Sudah Pak Ustadz, lagi kerep ya Ustadz, terus gak sabar saya, sabar. Kenapa? Mereka lah yang akan menggantikan generasi kita. Saat mereka sudah cinta kepada masjid, insya Allah mereka akan menjadi generasi yang saleh. Mereka akan menjadi generasi yang tangguh, karena mereka akan dekat insya Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya titip, saya tidak tahu siapa-siapa saja yang menjadi pengurus atau DKM atau takmir di masjid ini, tapi saya sampaikan di forum ini, saya titip. Dan siapa saja barangkali yang mungkin jadi takmir atau DKM masjid yang lain, berkomitmen bersungguh-sungguh. Masjid itu tempat mengagungkan Allah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi contohkan untuk memuliakan masjid, lakukan itu. Salat 5 waktu, majlis ilmu, ya, majlis ilmu, i'tikaf, ada diskusi-diskusi ilmiah, musyawarah, boleh di masjid. Karena itulah yang akan membentuk masyarakat yang islami. Anak-anak kecil kalau ribut dinasihati, diarahkan, karena mereka belum memiliki nalar sadar seperti kita. Nah, ini kita lagi pengajian, anak-anak rame-rame saja. Dunia mereka masih dunia bermain. Mereka sudah senang masjid, itu sudah bagus. Diarahkan sedikit-sedikit. Kalau di masjid berdoa sholat baca Quran duduk yang manis supaya Allah cinta sama kamu. Jadi didampingi, bukan di. Saya sering melihat itu. Kalau anak-anak sudah mulai rame, woi. Padahal namanya anak-anak, semakin dimarahi semakin, ya namanya anak. Tinggal diarahkan saja. Anak-anak sholatnya di bagian belakang ya nak. Tenang, tidak boleh ribut. Kalau ternyata di dalam sholat mereka ribut, kita yang di dalam sholat sudah mulai kepikiran, kita sabar. Berusaha tetap fokus, khusyuk sholat. Setelah sholat, ayo anak-anak sini kumpul. Tadi masih kedengeran ribut. Mau disayang sama Allah apa enggak? Mau masuk surga apa enggak? Mau ketemu sama Nabi di surga apa enggak? Mau. Jangan ribut di masjid. Sudah Pak Ustadz, jangan sekali. Berapa kali Pak Ustadz? Terus. Kerep ya Pak Ustadz? Terus lagi. Sampai kapan Pak Ustadz? Sampai selesai. Maksudnya selesai? Ya sampai. Kita perlu menumbuhkan generasi penerus kita untuk bisa menjadi generasi umat Islam yang tangguh. Di dalam keluarga dibekali pendidikan agama, di masjid dibekali pendidikan agama, di sekolah dibekali pendidikan agama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kami sedang berada di dalam rumah-Mu. Kami angkat tangan untuk berdoa memohon kepadamu. Kabulkan doa kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluk bi anna lakal hamd
لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله ampuni dosa-dosa kami, limpahkan kasih sayang-Mu kepada kami, jadikan kami sebagai hamba-hamba yang mencintai masjid, memakmurkan masjid dengan iman kepadamu, dengan iman kepada hari akhir, dengan iman kepada Nabi-Mu, meniti jalan yang telah diteladankan oleh Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memakmurkan masjid dengan ketaatan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikan hati kami mencintai masjid. Ya Allah, jadikan generasi muda kami, anak-anak dan cucu-cucu kami cinta kepada masjid, cinta kepada Engkau, cinta beribadah kepada Engkau ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Bapak dan Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu saja yang dapat disampaikan di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, estu saya senang, berbahagia bisa berada di tengah-tengah panjenengan, terutama sekali masyarakat sekitar Masjid Al-Furqan. Ini bisa menjadi rumah Allah Subhanahu wa taala yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramaikan masjid ini, makmurkan masjid ini dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ustadz, keutamaan sholat bagi wanita apakah di masjid atau di rumah? Yang lebih afdal bagi seorang wanita sholatnya di rumah. Itulah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngendiko, afdalu sholatil mar'ati fi baitiha. Dalam riwayat yang lain, sholatuha fi baitiha khairun min sholatiha fi masjidi qaumiha. Salat seorang wanita muslimah di rumahnya lebih afdal baginya daripada salatnya di masjid. Ini poin pertama. Tapi kalau seorang wanita muslimah ingin salat di masjid, tidak boleh bagi suami atau ayah melarangnya. Mas, saya mau salat di masjid, tak temani deh. Pak, saya mau ke masjid, mau sholat maghrib terus belajar baca Quran, tak antar nak. Jangan dilarang. Nabi juga berpesan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang hamba-hamba wanita untuk sholat di masjid. Tapi yang afdal, sholat seorang wanita di rumah. Boleh dia sholat di masjid dengan seizin suaminya atau bapaknya. Bagaimana kalau masjid sebelah rumah? Sama. Yang afdal tetap di rumahnya, yang lebih afdal. Jadi begini Pak, bedakan antara perbandingan ini baik dan lebih baik. Berbeda dengan boleh atau terlarang. Jadi bukan dilarang seorang wanita sholat di masjid itu, bukan dilarang, boleh. Sama-sama boleh, di masjid boleh, di rumah boleh. Pertanyaannya mana yang lebih afdal? Maka
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang wanita di rumahnya lebih baik, lebih afdal daripada salatnya di masjid. Boleh atau tidak? Seperti tadi, boleh. Bahkan tidak boleh seorang suami atau ayah melarang istri atau anak perempuannya untuk salat di masjid. Wallahu a'lam. Kalau wanita beriktikaf, pastikan dulu. Karena kalau wanita beriktikaf, saya pikir kalau ini iktikafnya di bulan Ramadan, maka pastikan bahwa tugasnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu sudah terlaksana dengan baik, baru dia berpikir iktikaf. Jangan sampai dengan iktikaf kok rumahnya jadi berantakan, tidak kopen, jangan. Ya. Tapi kalau iktikafnya mungkin sesekali saja di luar Ramadan, izin sama suaminya, Mas, saya mau iktikaf, saya kok merasakan ketentraman di dalam hati ketika berada di masjid cukup lama, monggo. Insya Allah itu tidak terlarang. Wallahu a'lam. Ustadz, mohon nasihat untuk para suami yang masih malas ke masjid. Masya Allah, ini berarti dari ibu-ibu ini. Bapak-bapak, ini sudah dijelaskan tadi nggih, ayatnya, hadisnya yang memotivasi kita untuk ke masjid. Mau dosa diampuni, derajat diangkat, ke masjid. Mau dapat naungan di hari kiamat, ke masjid. Mau dilihat oleh Allah sebagai hamba yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, tidak takut kecuali kepada Allah, makmurkan masjid. Kalau yang punya uang, yang punya materi finansial cukup, maka dia bisa berbagi untuk renovasi atau membangun masjid. Jadi semuanya mengarah kepada masjid. Maka kalau seandainya penanya wanita ini mohon nasihat buat suami yang masih malas ke masjid, saya pesan kepada diri saya sebagai suami, bagi istri saya, jenengan sebagai para suami, bagi istri jenengan, jangan malas ke masjid. Raih kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat dengan banyak ke masjid. Ibadah apa yang pahalanya setara dengan melakukan ibadah haji? Kalau tadi hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili adalah melangkahkan kaki ke masjid dalam rangka belajar atau mengajarkan kebaikan. Jadi seperti majelis ilmu seperti ini. Makanya saya pesan sama para takmir masjid, para DKM, bukan cuman sholat 5 waktu. Memakmurkan masjid salah satunya adalah dengan majelis ilmu seperti ini. Monggo dijadwal, mungkin sepekan 3 kali, 2 kali, minimal 1 kali dalam sepekan. Tapi continue, konsisten, terus hadiri terus. Ngaji, belajar ayat-ayat Allah, dikaji, ditafsir ya, dipelajari tafsirnya, hadis dipelajari maknanya. Belajar ilmu agama sedikit demi sedikit, terutama sekali juga untuk bekal anak-anak cucu kita. Wallahu a'lam. Innama ya'muru masajidallah, bentuknya jamak, tidak dengan tunggal. Mohon penjelasan. Ya karena masjid itu banyak. Artinya ada ajakan untuk seluruh kaum muslimin yang barangkali masjid mereka berbeda-beda. Yang di Bumirjo bagian sini ya ada Masjid Al-Furqan, agak sedikit ke arah Blondo misalnya. Nanti ada Masjid Al-Makmur ini yang di pinggir jalan ya, yang di pinggir jalan. Kemudian yang mungkin di dalam-dalam juga banyak masjid. Karena banyaknya masjid, maka yang dimakmurkan bukan cuma Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjid Quba. Memakmurkan masjid-masjid yang merupakan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makmurkan masjid.
Saya memakmurkan masjid ini, jenengan makmurkan masjid mana, yang lain lagi memakmurkan masjid mana, dan begitu seterusnya. Maka tidak ada masalah dengan penyebutan jamak di dalam ayat ini. Demikian saja yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan dan kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surga Al-Firdaus yang tertinggi, Al-A'la. Allahumma amin. Ini saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.